Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Yang pertama, rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini, maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK etap. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal, untuk mendapatkan laba fiskal, penghasilan kena pajak atau PHKP yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu. Perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara. Yang pertama, beda tetap atau permanen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal PHKP. Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan PKP, yaitu 1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. 2. Penghasilan yang bukan objek pajak. 3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta pengeluaran yang sifat pemakaiannya dengan jumlah melebihi kewajaran. Yang keempat, beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. 5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Yang keenam, sanksi perpajakan. Yang kedua, beda waktu atau sementara. Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan seharusnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal 1. Akrual dan realisasi. 2. Penyusutan dan amortisasi. 3. Penilaian persediaan. Yang keempat, kompensasi kerugian fiskal. Yang kedua, koreksi positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan wajib pajak yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial yang bertujuan mempermudah mengisi SPT tahunan, PPh, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT tahunan PPh. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut. 1. Beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat, penyesuaian fiskal positif lainnya. Berikutnya, koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif dilakukan akibat adanya hal-hal berikut. 1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 2. Penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal. 4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal. Kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. 6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Saya Vince Sakarias akan melanjutkan materi dari slide yang kelima tentang perhitungan pajak penghasilan. PPh terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPh 17 ayat 1b terhadap penghasilan kena pajak
Sebelum dikalikan tarif PPh, PHKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang PPh. Dengan rumus PPh terutang sama dengan PHKP kali tarif PPh. A. Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak badan PKHP sama dengan penghasilan neto. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan PHKP sama dengan penghasilan neto kurang PTKP. C. Wajib pajak orang yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto PHKP sama dengan persen norma perhitungan penghasilan neto kali peredaran usaha kurang PTKP. Yang keempat, bentuk usaha tetap PHKP sama dengan penghasilan neto atau berdasarkan pasal 5 Undang-Undang PPh. Penghasilan tidak kena pajak hanya ada untuk wajib pajak orang pribadi. PTKP yang berlaku sejak tahun 1999 adalah berdasarkan pasal 7 Undang-Undang PPh tahun 2000, sedangkan PTKP tahun 2005 ditetapkan berdasarkan KMK Strep 564-KMK.03-2004. Sementara itu, PTKP terbaru yang berlaku mulai tahun 2006 ditetapkan berdasarkan KMK Strep 137-KMK.03-2005 JO.per15-PJ-2006 dan berdasarkan Per Strep 31-PJ-2009 mulai tahun 2009 serta PMK Strep 162-PMK.011-2012 yang berlaku mulai tahun 2013. Selanjutnya B. Tarif pajak. Sistem penerapan tarif PPh sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPh 17 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah dengan tarif 5%, di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dengan tarif 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dengan tarif 25%, di atas 500 juta dengan tarif 30%. B. Tarif PPh 17 untuk wajib pajak badan dalam negeri dan adalah sebesar 28% untuk tahun 2009 dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. C. Tarif PPh pasal 31E untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 juta rupiah mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% dan tarif PPh 17 yang dikenakan atas PHKP dari bagian bruto sampai dengan 4.800.000 rupiah. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia meliputi 1. Penghasilan yang dikenai PPh bersifat final. Yang kedua, penghasilan dikenai PPh tidak final. Yang ketiga, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. D. Tarif PPh 17 untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berdasarkan PT TBK yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetorkan diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya
dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah. Untuk tahun pajak 2009 dari 28% menjadi 23% dan mulai tahun pajak 2010 sebesar 25% menjadi 20%. C. Kompensasi kerugian. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Perusahaan yang mengoperasikan cabang di luar negeri tidak dapat kerugian yang diderita oleh cabang tersebut. Kompensasi kerugian hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak, badan atau wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Yang keenam, kredit pajak tahun berjalan. Kredit pajak tahun berjalan dapat terdiri atas: yang pertama, kredit pajak dalam negeri. Untuk wajib pajak orang pribadi, kredit pajak dalam negeri dapat terdiri atas PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, meliputi PPh dapur 1, dapur 2, atau dapur 3. Sementara itu untuk wajib pajak, badan kredit pajak dalam negerinya dapat terdiri atas PPh dapur 2 atau dapur 3. Sedangkan untuk wajib pajak dalam negeri atau terdiri atas PPh dapur 6 ayat 5. Kredit pajak luar negeri. Pajak yang dibayar atau yang terutang atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia atau PPh 24. Pengkreditan PPh 24 dilakukan pada tahun pajak digabungkannya penghasilan tersebut. Namun kerugian di luar negeri tidak boleh digabungkan. Yang ketiga, PPh yang dibayar sendiri. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri berupa angsuran PPh 25 yang dibayar setiap bulan ataupun fiskal luar negeri. Sekian dan terima kasih. Mulai tahun 2013. Selanjutnya B. Tarif pajak. Sistem penerapan tarif PPh sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif PPh 17 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta ribu rupiah dengan tarif 5%. Di atas 50 juta ribu rupiah sampai dengan 250 juta ribu rupiah dengan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dengan tarif 25%. Di atas 500 juta dengan tarif 30%. B. Tarif PPh 17 untuk wajib pajak badan dalam negeri dan adalah sebesar 28% untuk tahun 2009 dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. C. Tarif PPh pasal 31E untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 juta ribu rupiah mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% dan tarif PPh 17 yang dikenakan atas PHKP dari bagian bruto sampai dengan 4.800.000 rupiah. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia meliputi: 1. Penghasilan yang dikenai PPh bersifat final. Yang kedua, penghasilan dikenai PPh tidak final. Yang ketiga, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. D. Tarif PPh 17 untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berdasarkan PT TBK yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetorkan diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya
dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah. Untuk tahun pajak 2009 dari 28% menjadi 23% dan mulai tahun pajak 2010 sebesar 25% menjadi penghasilan dikenai PPh tidak final. Yang ketiga, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. D. Tarif PPh 17 untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berdasarkan PT TBK yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetorkan diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah. Untuk tahun pajak 2009 dari 28% menjadi 23% dan mulai tahun pajak 2010 sebesar 25% menjadi 20%. C. Kompensasi kerugian. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Perusahaan yang mengoperasikan cabang di luar negeri tidak dapat kerugian yang diderita oleh cabang tersebut. Kompensasi kerugian hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Yang keenam, kredit pajak tahun berjalan. Kredit pajak tahun berjalan dapat terdiri atas yang pertama, kredit pajak dalam negeri. Untuk wajib pajak orang pribadi, kredit pajak dalam negeri dapat terdiri atas PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, meliputi PPh 21, 22, atau 23. Sementara itu, untuk wajib pajak badan kredit pajak dalam negerinya dapat terdiri atas PPh 22 atau 23. Sedangkan untuk wajib pajak dalam negeri atau terdiri atas PPh 26 ayat 5. Kredit pajak luar negeri. Pajak yang dibayar atau yang terutang atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia atau PPh 24. Pengkreditan PPh 24 dilakukan pada tahun pajak digabungkannya penghasilan tersebut. Namun, kerugian di luar negeri tidak boleh digabungkan. Yang ketiga, PPh yang dibayar sendiri. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri berupa angsuran PPh 25 yang dibayar setiap bulan ataupun fiskal luar negeri. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Alwi Munawar. Saya akan melanjutkan poin berikutnya mengenai pencatatan dan penyajian kurang atau lebih bayar PPh. Apabila untuk 1 tahun kredit pajak kurang PPh terutang, maka timbullah PPh kurang bayar senilai selisihnya. Hal ini dicatat perusahaan dengan jumlah sebagai berikut. Keterangan PPh badan di debit, kemudian PPh 22 dibayar di muka, PPh 23 dibayar di muka, PPh 24 dibayar di muka, PPh 25 dibayar di muka, dan utang PPh 29 berada di kredit. PPh kurang bayar tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT tahunan disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Jurnal yang dibuat perusahaan pada saat pembayaran kurang PPh tersebut dengan formulir SSP PPh 29 dilampirkan dalam SPT tersebut, yaitu sebagai berikut. Keterangan utang PPh 29 debit dan kas atau bank di kredit. PPh kurang bayar akan disajikan dalam neraca sebagai utang pajak dalam kelompok kewajiban lancar. Sementara itu, apabila untuk 1 tahun pajak kredit pajak lebih besar dari PPh terutang, maka terjadi PPh lebih bayar sebesar selisihnya yang dicatat perusahaan dengan jurnal sebagai berikut. PPh badan di debit, PPh 28A di debit, kemudian PPh 28 dibayar di muka, dapat di kredit, PPh 23 dibayar di muka, 24 dibayar di muka, 25 dibayar di muka di kredit. PPh lebih bayar ini setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan pembayaran tersebut dapat direstitusi dan dikompensasikan setelah perhitungan dengan utang pajak dan sanksi-sanksinya.
PPh lebih bayar disajikan dalam neraca sebagai biaya-biaya di muka dalam kelompok aset lancar. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, kritik, atau saran? Bisa disampaikan. Terima kasih.